Selamat malam Pak Greg, perkenalkan nama saya Teresia dari kelas 3A dengan NIM 24823. Dengan ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai studi kasus yang terakhir Bapak berikan. Yang pertama itu dari landasan moral dan teologis gereja. Martabat manusia tetap utuh meski mengalami gangguan jiwa. Nah, dalam pandangan gereja Katolik, setiap manusia tetap memiliki martabat sebagai citra Allah, imago Dei, bahkan ketika pikirannya terganggu atau perilakunya tidak rasional. Ini ada dalam Katekismus Gereja Katolik 1930 sampai dengan 1931. Artinya, meski 3 pasien ini gila, mereka tetap memiliki hak dasar sebagai pribadi manusia, termasuk hak atas perawatan yang manusiawi dan bebas dari paksaan yang tidak proporsional. Selanjutnya itu prinsip bioetika Katolik yang relevan. Jadi ada 4 prinsip utama bioetika Katolik yang bisa dijadikan landasan. Yang pertama itu prinsipnya berbuat baik. Jadi tenaga medis itu harus bertindak untuk kebaikan pasien. Jadi penerapan pada kasusnya ini, obat psikotik itu boleh digunakan jika benar-benar membantu pasien menjadi stabil. Kemudian prinsip yang kedua itu tidak merugikan. Jangan memberikan tindakan yang membahayakan bagi pasien. Nah, penerapan pada kasus ini itu jika ada obat menyebabkan efek samping berat dan tidak proporsional, perlu dipertimbangkan alternatifnya. Yang ketiga itu penghormatan atas kehendak pribadi. Jadi pasien berhak menolak atau menyetujui perawatan. Jadi sejauh ia masih sadar dan mampu menilai. Nah, jadi jika pasien ini masih sadar, seperti disebutkan, hak mereka untuk menyatakan keberatan harus dipertimbangkan. Nah, prinsip yang keempat itu keadilan. Tindakan harus adil bagi pasien dan masyarakat. Nah, penerapan pada kasus ini itu pengadilan perlu menyeimbangkan antara hak individu dan keselamatan publik. Kemudian, setelah kita analisis etis kasusnya itu, saya memberikan perspektif psikologi dan etika klinis. Nah, kapasitas untuk mengambil keputusan tersebut dalam psikologi dan psikiatri, pasien disebut mampu mengambil keputusan bila ia yang pertama itu mengerti informasi medis yang ia berikan, dapat mempertimbangkan akibatnya, dan dapat mengungkapkan pilihannya dengan jelas. Nah, jika pasien ini masih memiliki kesadaran dan penilaian rasional meskipun terbatas, maka hak mereka untuk menentukan bentuk perawatan harus dihormati dengan pengawasan medis. Kemudian yang kedua, jika pasien membahayakan diri atau orang lain, dalam hukum bioetika, jika pasien berpotensi membahayakan masyarakat atau dirinya sendiri, maka tenaga medis diperbolehkan memberi perawatan wajib, termasuk obat, tetapi dengan syarat ketat dan tidak dengan kekerasan atau tanpa alasan medis jelas. Selanjutnya, prinsip gereja dan dokumen pendukung. Dalam KGK 2292 sampai dengan 2295 itu isi pokoknya itu seperti ini. Penelitian atau pengobatan medis harus menghormati integritas manusia dan tidak dilakukan tanpa persetujuan bebas pasien, kecuali bila secara proporsional diperlakukan untuk kebaikan umum. Yang prinsip yang kedua itu instruksi atau dignitas personae 2008. Setiap tindakan medis harus menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek percobaan. Prinsip yang ketiga itu Compendium of the Social Doctrine of the Church nomor 155. Kesehatan mental juga perlu dalam martabat manusia yang harus dijaga dengan pendekatan yang manusiawi dan etis. Yang keenam itu pertimbangan etis pengadilan. Sebagai Dewan Pengadilan Katolik atau berdasarkan prinsip moral Kristen, yang pertama itu kita mempertimbangkan kapasitas mental pasien. Jika mereka masih bisa berpikir jernih sebagian dan memahami risikonya, mereka berhak memilih perawatan atau alternatif lain. Kemudian wajib menjaga keselamatan masyarakat itu nomor 2. Jika tanpa obat mereka berpotensi membahayakan publik, maka pengadilan boleh mengizinkan penggunaan obat, tetapi dengan dosis minimum dan dalam pengawasan ketat serta pendampingan rohani dan psikologis. Yang
ketiga, perlu pendekatan ganda. Yang pertama itu medis, menyesuaikan jenis obat agar tidak menimbulkan efek berat. Yang kemudian kedua itu pastoral, pendampingan spiritual agar pasien merasa dihargai. Yang ketiga itu psikologis, terapi non-farmakologis seperti terapi perilaku, seni, atau komunitas sosial. Jadi dalam kesimpulan etis itu, hak pasien untuk menolak obat itu harus dihormati jika masih sadar dan mampu menilai atau autonomi. Kemudian kewajiban melindungi masyarakat dapat membenarkan pemberian obat paksa jika ada risiko nyata bahaya publik. Kemudian sikap ideal pengadilan, jadi kompromi etis mengizinkan perawatan dengan kombinasi terapi medis yang ringan dan alternatif yang manusiawi, bukan pemaksaan keras. Kemudian landasan moral dalam KGK 2292 sampai dengan 2295, prinsip beneficence, non-maleficence, autonomy, justice. Jadi kesimpulan terakhirnya itu, pendekatan ini itu sesuai dengan etika Katolik, bioetika modern, dan hak asasi manusia.